memberikan sebuah presentasi mengenai apa itu water and pH. Tapi saya akan menjelaskan siapa aja yang di dalam kelompok ini, yaitu saya, Steven Arya Bali, Austin Desmara Ismail Salam, Kay Kazio, Richie Steventon, Eloise Choi, Keitaro Matthew, dan Jonathan Chandra. Oke, dalam video ini kita akan menjelaskan sebuah hal singkat mengenai water dan pH. Dan di dalam video ini itu adalah definisi water pH itu apa, kegunaannya itu apa, dan juga contoh-contoh kejadian. Lalu juga ada molekul-molekul yang terdapat dalam water itu. Dan terdapat juga bond-bond berbeda seperti hydrogen bond dan bond-bond lainnya. Dan kita juga harus menjelaskan mengenai kovalen dan apa itu non-kovalen. Oke, itu saja untuk penjelasan singkat saya. Mari kita langsung saksikan roleplay. Kay, lo tau gak sih sebenarnya fungsi air dalam tubuh kita tuh apa sih? Gue kurang tahu juga sih, Ci. Emang lo tahu? Gue juga kurang tahu sih. Oke. Coba gue tanyain temen gue ya. Kebetulan ada temen gue yang tahu nih. Mereka pakai terus ketemu, mereka ambil kasus dari belakang. Oh, siapa pastinya kalau misalnya ketemu PSS itu sih kayak nomor bener ya? Ya, Kay? Halo, Austin. Jadi temen gue sama gue ini agak bingung nih. Kegunaan air buat tubuh kita itu apa? Boleh tolong jelasin nggak ya? Oh gitu. lebih banyak tuh. Ya udah, bentar ya. Aku coba bikin dulu. Jadi ini, aku penasaran nih, kita kan minum air setiap hari ya. Iya. Tapi sebenarnya air itu apa sih? Kenapa penting banget buat tubuh kita? Oke. Coba kita bantu ya. Oke, jadi air tuh kan lu itu udah tahu penting. Lu tahu nggak air itu sebenarnya 65 sampai 70% dari tubuh lu itu air, ya kan Eloise? Iya, benar-benar. Nah, jadi selain itu, air itu juga berperan penting karena kan air itu bisa melarutkan dalam berbagai zat-zat, mau itu zat biokimia, zat biologis juga bisa melarutkan. Nah, jadi air itu sendiri sangat berperan dalam metabolisme kamu itu loh kayak. Nah, saya tuh ada apa ya sih? Jadi air itu juga punya peran penting tuh sebagai pelarut untuk berbagai molekul organik dalam tubuh. Air juga punya kemampuan untuk disosiasi menjadi ion hidroksida dan juga proton yang bisa membantu kita menjaga keseimbangan pH tubuh kita. Nah, itu ngeri gak kayak? Oke. Jadi air itu bukan cuma buat menghilangkan haus ya, Enggak dong. tapi juga punya peran penting dalam tubuh kita. Iya, penting banget. Nah, setelahnya tuh lu mau tahu apa lagi kayak? Mungkin bisa lebih ke Apa? Strukturnya? Oh iya benar. Oke, jadi air itu terdiri dari struktur molekul. Pertama itu pastinya atom hidrogen kan H2O. Jadi ada 2 atom hidrogen H2, terus ada 1 atom oksigen. Nah itu udah ngerti kan? Ngerti. Nah jadi 2 atom hidrogen dan juga atom oksigen ini itu terikat dalam yang namanya covalent bond. Eloise ingat gak covalent non covalent bond itu apa? Ikatan kovalen itu ikatan kimia yang kuat banget di mana 2 atom tuh berbagi elektron. Contohnya dalam molekul air tuh atom oksigen dan hidrogen berbagi elektron untuk membentuk ikatan yang stabil. Oke, tapi gini deh kayaknya kalau dari telepon agak susah. Ini gue sama Eloise lagi di library. Lu mau datang bentar gak? Biar mungkin gue jelasin lebih gampang deh. Aman dong, gue OTW ya. Oke, kita tunggu ya. Austin sama Richie. Oke, cepet juga ya? Oke. Tadi mau jelasin lebih lanjut ya? Iya, ikatan kovalen dan non kovalen. Jadi yang namanya ikatan kovalen yang kuat itu tuh kenapa kuat? Itu karena mereka tuh kedua atom saling berbagi elektron. Jadi bikin saya ikatan yang stabil. Nih, seandainya gua sama Richie pegangan, gua kasih lu elektron, terus lu kasih gua elektron. Ikatan yang kuat banget ya. Tapi yang namanya ikatan non kovalen itu ikatan yang tetap berperan penting seperti atom oksigen dalam 2 atom hidrogen kan dalam komposisi air H2O. Nih misalnya lu itu oksigen, gue sama Richie itu atom hidrogennya ikatan kovalen, ikatan kuat. Lu sebagai ikatan non kovalen,
oksigen kan, lu tetap berikatan dengan kita, tapi cuman kayak ya Keratannya nggak sekerat iya, yang jadi kovalen. tetap erat, tetap dekat, tapi enggak yang kuat gitu loh. Oke. Jadi lu tetap ikutan sama kita kan, jalan sini, jalan sana. Tapi misalnya lu dibutuhkan oleh tubuh untuk respirasi, ya lu lepas. Oh, gitu. Oke. Ngerti? Ngerti. Oke. Thank you, Sting. Bye, guys. Oh, jadi gitu ya, Ci, kegunaan air. Terus gue perhatiin nih, ini angka apa ya? Lu tahu nggak sih ini angka buat apa? Kok ada tercantum di dalam air gitu? Bener juga ya, gue juga baru perhatian nih sekarang. Gue kurang tahu sih, coba gue tanya teman gue dulu juga ya. Jocan namanya. Oke. Halo? Oh, sini biar aku sama Keitaro yang jelasin. Oh ya, jadi si Ricci sama si Kikazio minta kita untuk ngejelasin tentang pH. Oh, oke. Nih, aku buka speaker ya. Ya. Jadi, pH itu adalah ukuran di mana kita mengukur untuk mengetahui suatu kondisi larutan. Lebih spesifiknya, kondisi atam atau kondisi basah. Nah, air ini ada satu skala yang berjangka dari 0 sampai 14, di mana standar netral pH adalah 7. Iya, benar sekali. Dan juga air juga memiliki berbagai keunikan, yaitu atmosfer. Artinya air bisa bertindak sebagai asam maupun basah dalam sebuah zat. Misalnya nih, kalau misalnya dalam sebuah lingkungan, air bisa menerima hidrogen, oleh karena itu bisa menyebabkan lebih asam. Dan sebaliknya, kalau misalnya suatu lingkungan yang basah, air bisa melepaskan ion hidrogen yang bisa menyebabkan suatu lingkungan menjadi basah. Nih, kita kan mungkin bisa jelasin skala-skalanya ya. Iya, iya. Ini kan kamu tahu dari standar netral pH itu 7. Nah, jika pH-nya kurang dari 7, maka akan bersifat asam. Dan jika pH-nya lebih dari 7, maka akan bersifat basah. Itu kenapa jika pH-nya naik, akan bersifat lebih asam. Dan kebalikannya lagi, jika pH-nya turun, akan bersifat lebih basah. Iya, benar sekali. Sebenarnya H+ dan OH- ini adalah kunci utama dalam menentukan suatu pH dalam suatu air. Jadi dengan kata lain, tanpa H+ dan OH- ini, larutan tidak akan memiliki pH yang bisa diukur, dan juga konsep pH tidak akan berlaku. Oke, itu aja sih. Ya. H+ dan OH- adalah kunci utama dalam menentukan pH suatu larutan. H+ membuat larutan asam, sementara OH- membuat larutan basah. Tanpa adanya H+ atau OH-, pH larutan akan tetap netral, sekitar 7, seperti pada air murni. Bila air memiliki sifat yang sangat unik, yaitu amfoter. Artinya, air bisa bertindak sebagai asam maupun basah tergantung pada lingkungannya. Misalnya, dalam lingkungan asam, air bisa menerima ion hidrogen atau H+ dan berubah menjadi lebih asam. Sebaliknya, dalam lingkungan basah, air bisa melepaskan ion hidrogen dan berubah menjadi lebih basah. Dengan kata lain, tanpa H+ atau OH-, larutan tidak akan memiliki pH yang bisa diukur, dan konsep pH tidak berlaku. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.